Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah kali ini, kisah dari Bang Pian. Sebuah kisah yang berjudul Raja di dalam sebuah patung kuda. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Sudah beberapa hari belakangan ini, Ope terlihat berubah. Dia mudah marah tanpa sebab dan juga mulai malas bekerja. Perubahan sikap Ope yang tiba-tiba menjadi pemarah membuat Bapak Ali dan Maela menjadi khawatir. Biasanya Ope adalah anak yang ceria dan jarang sekali memperlihatkan emosi negatif. Namun belakangan tingkah lakunya benar-benar berbeda. Dia sering membentak tanpa alasan yang jelas, bahkan terkadang menatap tajam seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Maela yang lebih peka terhadap perubahan anak-anaknya itu mulai mendekati Bapak Ali untuk membahas kondisi Ope. Mereka duduk di ruang tamu berbincang dengan suara rendah agar Ope tidak mendengar. "Kira-kira kenapa ya Bang? Biasanya Ope gak begini. Apa dia punya masalah di bengkelnya Bang?" tanya Maela dengan nada khawatir. "Ya namanya anak muda, udah biasa lagi, ribut kali sama pacarnya," balas Bapak Ali yang membuat Maela mendengus kesal. "Abang kalau diajak ngomong serius, jawabannya asal-asalan, gedeg banget saya," ucap Maela yang langsung pergi meninggalkan Bapak Ali sendirian. "Ya namanya orang hidup pasti punya masalah. Biarin aja deh dia ngadepin masalahnya sendiri. Udah gede juga dia. Udah 25 tahun. Bentar lagi juga dia minta kawin. Udahlah biarin aja," ucap Bapak Ali. Hari-hari pun berlalu dan perilaku Ope pun semakin hari semakin menjadi. Dan perubahan itu pun terlihat semakin jelas. Ope yang seharusnya berada di bengkel motor miliknya kini malah mengurung diri di kamar. Dia terlihat tidur sepanjang hari dan baru akan terbangun jika dia merasa lapar. Bapak Ali dan Maela pun merasa khawatir. Mereka melihat jika perubahan Ope bukanlah hanya sekedar soal suasana hati, namun sepertinya ada yang berbeda. Maela dan Bapak Ali pun akhirnya menceritakan semua itu kepada Bang Pian. Mereka berharap kalau Bang Pian bisa memberi nasihat kepada Ope, atau setidaknya Bang Pian bisa memberikan solusi. Akhirnya Maela dan Bapak Ali pun memberanikan diri menceritakan semuanya kepada Bang Pian tentang bagaimana kondisi Ope. Suasana di rumah mereka dipenuhi kecemasan. Bapak Ali dan Maela berharap kepada Bang Pian sebagai orang yang tanggap dan juga mengerti hal-hal di luar nalar. "Iya Yan, tadinya Emak pikir Ope itu cuma kecapean saja. Soalnya kan di bengkelnya emang lagi rame. Tapi lama-kelamaan, makin lama Diglum malah jadi makin aneh sekarang. Dia gak mau keluar kamar, tidur terus. Palingan kalau bangun cuma buat makan, itu juga kagak banyak," ujar Maela menjelaskan dengan nada yang berat. "Lagi broken home kali Mak, namanya juga anak muda. Bisa aja dia lagi patah hati," balas Bang Pian yang terlihat santai menanggapi persoalan itu. "Tadinya gue juga mikir begitu Yan. Gue kira si Ope ada masalah sama pacarnya. Tapi makin hari mendem aja itu anak," Bapak Ali menjelaskan. "Nah yang Emak takutin, dia udah 2 hari nih Yan, 2 malam ini Emak denger dia ngobrol sendiri. Kagak ada orang yang diajak ngobrol. Gitu kan Emak jadi takut kalau adik lu itu kenapa-napa," ucap Maela menjelaskan. "Lah kenapa ya? Itu bocah jadi PA begitu?" ucap Bang Pian sambil menatap ke arah pintu kamar Ope. "Jangan-jangan dia ketempelan lagi Yan," balas Bapak Ali dengan raut wajah yang mulai berubah. "Coba deh ntar saya liatin. Tapi kalau ada yang nempel di badan si Ope sih seharusnya saya bisa ngerasain dari sini. Tapi sejauh ini sih kayaknya aman deh Be," ucap Bang Pian yang membuat Bapak Ali dan Maela saling beradu pandang. "Waduh, kalau gak ketempelan
Kenapa ya dia bisa ngomong sendirian begitu, Yan? Tanya Bapak Ali penasaran. Ya bisa aja dah, Bah. Bisa jadi karena dia lagi depresi karena masalah pribadinya. Balas Bang Pian dengan wajah tidak kalah serius. Wah, bisa berabe entar urusannya kalau benar gitu, ucap Bapak Ali yang juga mulai merasa khawatir. Nah, kalau si Ope beneran depresi, ngobatinya gimana, Yan? Kok jadi takut ya? Ya dibawa ke rumah sakit jiwa kali, Mak. Saya juga belum paham kalau saya begituan. Tapi tenang aja dulu dah, Mak. Mudah-mudahan Ope kagak sampai begitu. Balas Bang Pian yang mencoba menenangkan. Waduh, ngapa sih jadi geblek semua anak gue? Kakak yang gede, kakak adiknya. Ampun dah, ujar Bapak Ali yang membuat Bang Pian menggerakkan bibirnya, menirukan apa yang dikatakan Bapak Ali. Iya deh, yang geblek biarin saya saja, balas Bang Pian yang langsung berdiri dan berjalan ke arah kamar tidur Ope. Sesampainya di depan pintu kamar Ope, Bang Pian pun dibuat terkejut dengan adanya aura hitam yang tiba-tiba dia rasakan. Padahal ketika Bang Pian berada di ruang keluarga bersama Bapak Ali dan juga Maela, dia tidak merasakan apapun di rumah itu. Hawa dingin yang menyusup ke tulang pun mulai dirasakan oleh Bang Pian seketika itu. Dia berdiri di depan pintu kamar Ope. Dan tidak beberapa detik berikutnya, bulu kuduknya mulai berdiri. Karena aura hitam yang pekat terasa mengelilingi kamar itu. Bang Pian menarik napas panjang, berusaha mengontrol dirinya agar tidak terpengaruh oleh energi negatif yang dirasakannya. Bang Pian masih berdiri di depan pintu kamar Ope. Sambil memejamkan matanya, dia mencoba memusatkan konsentrasi untuk menetralisir energi gelap yang dirasakannya. Dalam hatinya Bang Pian terus membaca doa dan meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa sambil menarik paksa energi gelap tersebut agar segera menghilang dari tempat itu. Perlahan tapi pasti, Bang Pian mulai dapat menguasai keadaan di rumah Bapak Ali. Setelah merasa cukup tenang, dia mulai mengetuk pintu kamar Ope dengan perlahan. Assalamualaikum, Pe, Ope, ini abang nih, keluar, abang mau ngobrol sebentar, ujar Bang Pian sambil terus mengetuk pintu kamar tidur. Apaan sih bang? Ujar Ope kepada Bang Pian yang membuat Bapak Ali dan Maela segera menghampiri Ope. Buka tong, dicariin abang lu nih, dia mau benerin motor, katanya rantainya nyangkut nih, ucap Bapak Ali yang ikut membantu Bang Pian membangunkan Ope. Lah, kalau kagak nyangkut kagak bisa jalan motor saya, bah. Bapak mah ada-ada saja dah, ucap Bang Pian perlahan kepada Bapak Ali. Ya Allah, lu ngapa sih pada bercanda mulu? Sian, emak pusing dah ngeliat lu sama babe lu. Kagak pernah bisa serius pada, saut Maela dengan wajah kesal. Setelah beberapa saat Bang Pian dan Bapak Ali mengetuk dan memanggil namanya, Ope pun membuka pintu kamar yang terus dia kunci dari dalam. Wajahnya terlihat murung dengan sorot mata tajam yang menandakan jika dia tidak menginginkan siapapun mengganggunya. Alhamdulillah, dia keluar juga. Makan dulu sono, malu masak opor ayam kesukaan lo no, ucap Bapak Ali yang terlihat senang ketika Ope membuka pintu kamarnya. Ih, lo ngapa sih? Disuruh makan malah melotot. Gue gamparin pakai duit cepean segepok, baru ta. Rasa lu, saut Bang Pian yang merasa kesal karena melihat Ope memandang tajam ke arah Bapak Ali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Pian, Ope pun segera membalikkan badannya dan berjalan kembali ke arah tempat tidurnya tanpa menghiraukan Bapak Ali, Bang Pian dan juga Maela. Dasar bocah geblek, lu kasar banget sih ngomongnya sama adik lu, ucap Bapak Ali yang merasa kesal dengan apakah yang dikatakan oleh Bang Pian tadi. Lah, habisnya dia malah melotot, bikin senewan aja tuh bocah, balas Bang Pian yang mulai membela diri. Abang sih pakai ngebohong aja, orang saya kagak masak opor. Masak opor dari mana? Emangnya ayam siapa yang mau dibikin opor? Ya,
malah nyalain gue ini, jawab Bapak Ali yang terus menatap ke arah kamar dalam milik Ope. Suasana di kamar memang terasa sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar samar kala itu. Bang Pian yang sepertinya sudah mengetahui ada hal yang tidak beres pun, dia pun akhirnya masuk ke kamar Ope untuk mencari sesuatu yang membuat perangai Ope belakangan ini menjadi berubah. Selama beberapa hari belakangan ini, Bang Pian pun mencari sesuatu di dalam kamar Ope. Suasana di dalam kamar sangatlah gelap, meskipun waktu itu hari masih sore. Tirai jendela tertutup rapat dan hanya sedikit cahaya remang yang menerobos masuk. Ope berbaring di atas kasur, tubuhnya meringkuk menghadap dinding. Napasnya terdengar pelan tetapi tidak beraturan. Bang Pian mendekati Ope. Dengan hati-hati ia berdiri di sisi kasur dan memperhatikan wajah Ope. Namun saat itu juga ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan ia melihat bayangan hitam bergerak samar seolah sedang memperhatikan mereka. Bayangan itu tampak melayang, tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi auranya sangat mencekam. Saat itu Bang Pian juga melihat sosok makhluk tidak kasat mata yang berada di samping tubuh Ope yang mencengkeramnya dengan kuat. Emang gak ada yang beres ini sama Ope, ucap Bang Pian dengan suara pelan. Ope, emang dia kenapa sih Han? Tanya Bapak Ali. Bang Pian pun menarik napas pelan sebelum dia menjawab pertanyaan dari Bapak Ali. Bapak sekarang mending pegangin pundak saya dah. Pegang yang kenceng ya. Perasaan pundak saya berat banget dah, pinta Bang Pian yang membuat Bapak Ali terlihat bingung. Bapak Ali pun menuruti permintaan Bang Pian yang terlihat berbicara dengan wajah serius. Namun setelah itu, Bapak Ali yang masih memegang pundak Bang Pian mendadak terdiam. Wajahnya berubah pucat, matanya terpaku ke arah sudut kamar. Ia tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Tapi hawa dingin mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Dan perlahan-lahan di sudut kamar, bayangan hitam dari sosok makhluk gaib itu semakin jelas. Terlihat di matanya, melayang dengan gerakan lambat dan mengeluarkan aura yang membuat dada terasa sesak. Dasar bocah geblak, lu sengaja ya mau bikin gue pingsan Yan, ujar Bapak Ali yang langsung melepaskan pundak Bang Pian. Bukan gitu, saya cuma mau Bapak tahu aja, balas Bang Pian yang terlihat senang ketika Bapak Ali merasa ketakutan. Suwe benar lu, balas Bapak Ali yang langsung pergi keluar dari kamar Ope. Ada apaan sih Bang? Ngomel mulu dah. Kan kasihan itu si Pian. Abang ngomelin terus, tanya Maela penasaran. Gue kagak ngomel. Coba dia nyuruh gue megangin pundaknya. Katanya pundaknya berat. Pas gue megang pundaknya itu bocah geblak, gue ngeliat apa yang mengganggu si Ope. Kan gue kaget, balas Bapak Ali yang langsung duduk dan meminum air putih yang ada di meja makan. Kalau bercanda kagak agak takarannya, ada sama abang, ucap Maela sambil mengusap punggung Bapak Ali. Tidak lama kemudian Bang Pian pun keluar dari dalam kamar Ope sambil tersenyum ke arah Bapak Ali dan Maela. Bang Pian pun terlihat tenang sore itu. Si Ope emang ketempelan, tadinya saya pikir depresi. Ada demit yang senang sama dia, ucap Bang Pian sambil menuangkan air putih yang ada di depan Bapak Ali. Lah, Bang, apa di muka? Pucat bener kayak zombie, tanya Bang Pian sambil tertawa kecil. Kurang ajar lu, bikin gue jantungan aja. Lu kan tinggal bilang kalau ada gaib yang ganggu si Ope. Kagak perlu lu nunjukin ke gua. Dasar bocah geblak, jawab Bapak Ali dengan wajah yang terlihat kesal. Lah, kan biar Bapak percaya. Entar kalau kagak saya tunjukin, Bapak kagak percaya, balas Bang Pian sambil tertawa. Bapak tuh tolong bikinin teh manis panas, biar kagak pucat gitu mukanya. Malah kayak maling ketangkep hansip, imbu Bang Pian dengan tawanya yang meledek Bapak Ali. Dasar bocah geblek, senang lu ya, senang. Gue kagak sampai sakit, balas Bapak Ali yang ingin sekali
melepas kopiahnya lalu mendaratkannya di atas kepala Bang Pian. Au gelap, saya mau ngerokok dulu di luar. Oh ya, tolong bikinin andanda kopi ya Mami, pinta Bang Pian kepada Maela sambil berlalu pergi keluar rumah. Baba sama anak sama saja, sama-sama kumat, ucap Maela yang langsung bergegas ke arah dapur. Tidak lama kemudian, Baba Ali pun menyusul Bang Pian yang sedang menikmati sebatang rokok di teras rumahnya. Walau masih terlihat kesal, namun Baba Ali tahu jika apa yang dilakukan oleh Bang Pian tadi semata-mata hanya untuk memberitahu langsung kepadanya jika memang ada sosok makhluk tidak kasat mata yang sedang mengganggu Ope. Waduh, enak-enakan nongkrong di sini. Pian, itu adik lu gimana? Emang itu demut? Demut? Tanya Baba Ali dengan wajah kesalnya. Udah, itu teman saya lagi pada ngerjain tugasnya di dalam kamar Ope, balas Bang Pian yang terlihat santai sambil terus mengisap asap rokoknya, lalu mengeluarkannya dengan rasa penuh kepuasan. Wah, ternyata yang gila bukan cuma adik lu Yan, tapi lu yang kudu diperiksa ke rumah sakit jiwa, balas Bapak Ali dengan nada tinggi. Lah, saya mah insya Allah sehat jasmani dan rohani be, ngapain keperiksa? Lu bilang temen lu lagi ngeberesin itu demit di kamarnya Ope. Temen yang mana lu? Ngada-ngada aja, balas Bapak Ali dengan wajah yang sudah mulai terlihat memerah. Ya ntar kalau saya tunjukin lagi, Bapak takut. Teman saya mah bukan orang. Kalau Bapak mau lihat, ayo kita masuk lagi, ujar Bang Pian yang membuat Bapak Ali bergidik ngeri. Udah tenang aja, bentar lagi juga si Ope keluar, imbu Bang Pian dengan santainya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Bang Pian. Sore itu setengah jam berlalu, Ope keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri Bang Pian dan juga Baba Ali. Maela yang sedang berbincang di teras rumah mereka. Ope keluar dari kamar dengan langkah yang terlihat lemah, namun wajahnya jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Baba Ali dan Maela yang awalnya masih memendam kekhawatiran langsung berdiri dan menghampiri anaknya. Lah, ada Bang Pian, udah lama Bang? Tanya Ope yang langsung menyapa Bang Pian. Udah habis rokok sebungkus sama kopi 2 gelas, nih, balas Bang Pian sambil tersenyum. Ope yang terlihat masih kebingungan akhirnya memutuskan duduk bersama mereka. Ia mulai menyadari ada ketenangan yang kini mengelilingi rumah, berbeda jauh dari beberapa hari lalu sebelumnya. Baba Ali dan Maela pun tidak henti-hentinya bersyukur karena anak mereka akhirnya terbebas dari pengaruh buruk yang selama ini mengganggunya. Nah, lo mau kemana? Bawa kunci motor, bukannya mandi dulu terus sholat asar sono, ucap Baba Ali sambil terus menatap ke arah Ope. Lah, emang udah asar ya? Saya kira masih pagi. Waduh, bisa diomelin orang ini saya. Malah ada 2 motor lagi di bengkel yang harus saya benerin, ucap Ope sambil berlari ke arah rumah untuk mandi. Aduh, bener-bener linglung itu bocah. Kagak nyadar apa kalau dia tuh udah 3 hari kagak keluar kamar, ucap Baba Ali sambil menggelengkan kepalanya. Ya emang kagak ingat bah, orang si Ope terus diklonin sama 3 hari ini sama cewek demit yang tadi Babe lihat, ucap Bang Pian menjelaskan. Yang seketika membuat Baba Ali dan juga Maela khawatir. Lah, terus gimana sekarang kondisi adik lu Yan? Tanya Mama Ella yang saat itu seketika juga wajahnya berubah penuh kekhawatiran. Alhamdulillah udah saya suruh pergi tuh demit. Ya kan si Ope melihat sendiri kan, si Ope udah normal lagi, udah ingat sama bengkelnya, sama gaweannya. Udah tenang aja, kagak usah dipikirin, balas Bang Pian menjelaskan. Baba Ali dan Maela saling berpandangan seakan mereka memastikan dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar dari Bang Pian. Namun melihat Ope yang kini sudah mulai beraktivitas seperti biasa, mereka hanya bisa menghela napas lega meskipun perasaan bercampur aduk. Alhamdulillah dah kalau begitu, yang penting sekarang si Ope udah balik lagi normal. Tapi beneran kan Yan,
itu demit beneran udah kagak bakal balik lagi kan? Tanya Bapak Ali dengan nada khawatir. Bang Pian mengangguk santai sambil merapikan duduknya. Insya Allah bah, sekarang udah aman bah. Udah saya beresin. Tapi Babe sama Emak juga kudu hati-hati, jangan sampai bikin sesuatu yang mengundang begituan lagi ke rumah ini. Balas Bang Pian menjelaskan. Maksud lu gimana Yan? Perasaan gue sama lemak lu kagak pernah ngapa-ngapain sih? Tanya Bapak Ali penasaran. Ya namanya orang bah, kagak ada yang sengaja nemu barang-barang yang ternyata bikin demit betah di sini. Makanya mulai sekarang coba rumah ini sering-sering dibersihkan. Bukan cuma fisik tapi juga rohaninya. Banyakin doa sama baca Quran. Insya Allah aman deh. Maela pun mengangguk setuju. Meski masih merasa sedikit bingung dengan semua yang baru saja terjadi. Tapi baik Bapak Ali maupun Maela merasa yang dikatakan oleh Bang Pian ada benarnya. Benar juga itu, besok-besok kita lebih hati-hati lagi dah. Terus, lu yakin gak ada apa-apa lagi di rumah ini Yan? Tanya Bapak Ali penasaran. Insya Allah sih rumah ini bersih bah, jawab Bang Pian yang membuat Bapak Ali dan Maela tersenyum. Tidak lama kemudian Ope keluar dari kamarnya dengan berpakaian rapi. Ia tersenyum keluar pada keluarganya lalu berpamitan kepada Bapak Ali, Maela dan juga Bang Pian. Ope pun mencium tangan mereka satu persatu sambil mengatakan jika ia ingin segera ke bengkel motor miliknya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Iya dah, baik-baik ya kalau kerja, hati-hati. Pikiran kudu fokus sama kerjaan, jangan buat pelanggan kecewa. Siap deh, balas Ope yang langsung pergi meninggalkan Bapak Ali, Maela dan juga Bang Pian. Beberapa hari kemudian Bang Pian kembali dikejutkan dengan kedatangan Bapak Ali ke rumahnya yang mengatakan jika Ope kembali mengalami gangguan. Saat itu Bang Pian yang sedang bersama Ardi pun dibuat heran dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ali. Bang Pian yang mendengar kabar itu segera mengambil langkah cepat. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, terutama jika gangguan itu kembali menghampiri Ope. Setelah sebelumnya diyakini Bang Pian telah menyelesaikannya. Bersama Ardi, Bang Pian pun segera memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang sumber masalah ini. Setibanya di rumah Bapak Ali, suasana terlihat lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Aura gelap terasa semakin pekat di sekitar rumah itu. Di dalam kamar Ope, suara-suara aneh seperti bisikan samar terdengar seperti seolah ada sesuatu yang berusaha menyampaikan pesan. Ope sendiri terlihat semakin lemah dengan wajah pucat pasi seperti kehabisan energi. Bang Pian dan Ardi mulai memeriksa seluruh sudut ruangan, mencoba mencari kemungkinan adanya benda yang menjadi penyebab gangguan itu. Mereka mengamati dengan teliti setiap ruangan, namun mereka tidak menemukan apapun di sana. Sekarang mendingan kita netralisir dulu aja bang, energi gelap yang ada di sini, ucap Ardi yang langsung disetujui oleh Bang Pian. Iya Di, gua kagak nyangka kalau bakal begini. Padahal waktu itu udah gue bersihin, udah gue pasangin pagar juga, balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat tegang. Ardi dan Bang Pian segera bersiap untuk menetralisir energi gelap yang ada di rumah Bapak Ali. Mereka memutuskan untuk memusatkan upaya mereka di kamar Opik, tempat energi gelap terasa paling pekat. Bang Pian mencoba doa-doa perlindungan yang langsung mengikat energi hitam yang ada di dalam kamar. Sementara Ardi berusaha keras untuk mengeluarkan sosok gaib yang berada di dalam tubuh Opik. Suasana menjadi semakin tegang saat energi mereka beradu dengan kekuatan dari sosok gaib tersebut. Tidak seperti sebelumnya, Bang Pian yang beberapa waktu lalu dapat dengan mudah mematahkan energi gelap tersebut, kini terlihat kesulitan. Walau ada Ardi bersamanya, Ardi yang terlihat tetap tenang mulai membacakan doa pada segelas air putih yang sudah dipersiapkannya. Dan setelah itu, dia mulai memasukkan air doa tersebut dan membasuhkannya ke wajah Ope, serta kedua tangan dan kakinya, lalu dilanjutkan di bagian tengkuknya.
Tidak lama setelah itu tubuh Ope pun terlihat menggeliat dan kemudian Ope pun membuka kedua matanya yang menatap tajam ke arah Bang Pian serta Ardi. Tatapan tajam Ope membuat suasana semakin tegang. Matanya tampak berbeda, seperti tidak menunjukkan kesadarannya, sebagaimana dirinya sendiri. Bang Pian dan Ardi saling melirik menyadari bahwa ada sesuatu yang telah merasuki tubuh Ope. Tubuhnya yang semula lemas kini tampak menegang. Otot-ototnya seperti mengeras dan jemarinya mengepal. Lah, dia malah melotot. Gue cokel juga lu biji mata lu, ucap Bang Pian yang kesal ketika mendapati Ope menatapnya dengan tajam. Ardi yang terlihat tetap tenang lalu memperkuat bacaannya dengan nada yang lebih lantang dan tegas. Ia memegangi kedua pundak Ope dengan erat, memastikan tubuh pemuda itu tidak bergerak liar. Bang Pian yang berada di dekatnya terus bersiaga dengan doa-doa perlindungan yang terus dibacakannya. Tidak lama setelah itu, Ope tersenyum sambil memiringkan matanya. Bersamaan dengan itu, kedua bola matanya berubah menghitam yang menambah suasana semakin tegang. Suara tawa kecil pun terdengar tetapi jelas itu bukan suara Ope. Bapak Ali dan Maela yang menyaksikan kejadian itu secara langsung tampak terdiam penuh rasa khawatir. Mereka berdua terus berdoa untuk keselamatan Ope dan juga Bang Pian serta Ardi. Ope kembali menggeliat dengan gerakan tidak wajar. Dia seperti mencoba melawan kekuatan yang tengah berusaha mengusirnya. Ardi yang tidak gentar terus membaca doa-doa dan kembali membasuhkan air doa ke tubuh Ope. Bang Pian pun ikut memperkuat energi spiritual dengan doa-doa yang biasa dia lantunkan. Setelah beberapa menit yang menegangkan, tubuh Ope tiba-tiba bergetar hebat. Lalu setelah itu, dia terkulai lemas. Napasnya menjadi lebih pelan dan matanya perlahan kembali normal. Namun belum sempat, Bang Pian dan Ardi merasa lega. Sebuah bayangan hitam melesat cepat keluar dari tubuh Ope menuju sudut ruangan. Bayangan itu berdiri di sana membentuk sosok samar dengan mata merah menyala, menatap mereka dengan penuh kebencian. Suwe bener itu demit. Padahal kemarin udah diusir sama si Wiratungga. Kenapa dia balik lagi? Gumam Bang Pian dengan wajah kesal. Ardi yang sudah bersiap menghadapi sosok gelap itu mengangkat tangannya dengan tegas sambil melafalkan doa-doa perlindungan. Suara lantang dari bacaannya memenuhi ruangan, seolah menggetarkan energi gelap yang memancar dari bayangan hitam itu. Sosok tersebut tampak gemetar tetapi tidak mundur, justru semakin memperlihatkan wujudnya yang menyeramkan. Mata merahnya bersinar tajam dengan bayangan tubuh yang tampak semakin besar dan semakin menekan atmosfer ruangan. Perlahan tapi pasti sosok bayangan hitam itu pun mulai memudar. Tetapi sebelum sepenuhnya lenyap, ia menatap Ardi dan Bang Pian dengan kebencian yang lebih dalam. Aku akan kembali, ujar suara makhluk gaib tersebut yang terdengar menggema lalu menghilang bersama bentuknya yang larut ke dalam kegelapan. Setelah keheningan beberapa saat, energi ruangan perlahan terasa lebih ringan. Ope yang terkulai lemas di tempat tidurnya mulai bergerak pelan. Bang Pian dan Ardi segera mendekatinya untuk memastikan ia benar-benar sadar. Ope membuka matanya kali ini, tidak ada aura aneh di balik tatapannya. Hanya kebingungan dan kelelahan yang terlihat jelas. Di luar kamar, Babe Ali dan Maela yang cemas mendengar keributan tadi segera masuk dan menemukan Ope duduk di tempat tidur dengan wajah yang pucat. Sementara Bang Pian dan Ardi terlihat kelelahan tetapi lega. Ah, lu bagaimana sih? Kata lu udah aman ini adik lu, masih aja kesurupan, ujar Bapak Ali dengan nada kesal. Ya saya kagak tahu bah, kalau demit itu bakal balik lagi. Soalnya selain udah saya usir, rumah ini juga udah saya pagerin. Pagar lu kurang rapat kali lu cuma pakai bambu kering kali magernya, ucap Bapak Ali yang membuat Ardi tersenyum. Tuh lihat tuh, adik lu sampai pucat gini. Udah tenang saja, biar saya sama Ardi beresin, Bang Pian dengan penuh keyakinan. Gue kagak mau tahu
Pokoknya lu pasangin pagar yang bagusan, ini rumah gue. Kagak mau ada kejadian kayak gini lagi, ujar Bapak Ali kepada Bang Pian. Pakai besi yang agak kekeran biar kagak jebol. Jangan lupa pakai jaro bambu, imbuh Bapak Ali yang membuat Bang Pian menggelengkan kepalanya. Setelah kondisi OP terlihat baik-baik saja, Adi pun mengajak Bang Pian untuk berbincang di teras rumah. Bapak Ali, Adi yang tahu jika semuanya belum berakhir, meminta Bang Pian untuk mencari dari mana sosok makhluk gaib itu berasal. Karena menurut Adi, makhluk tersebut sudah berada di dalam tubuh OP ketika dia berada di luar rumah, sehingga pagar gaib yang dibuat oleh Bang Pian tidak bekerja. Bang Pian menyimak penjelasan Adi dengan seksama sambil sesekali mengangguk. Adi menekankan pentingnya menemukan sumber atau tempat sosok makhluk gaib itu berada. Karena entitas sosok gaib itu berada tampaknya memiliki ikatan yang kuat dengan OP atau lingkungan yang sering ia datangi. Ia meminta Bang Pian untuk mengingat tempat-tempat yang sering dikunjungi OP sebelum kondisinya ini terjadi. Bisa jadi makhluk itu mengikuti OP dari lokasi tertentu, Bang, ujar Adi yang mengisyaratkan bahwa solusi harus dimulai dari integrasi lebih mendalam. OP kagak pernah kemana-mana, Di. Paling dia di bengkel. Kadang dia ke warung kopi dekat-dekat situ juga, ujar Bang Pian yang merasa jika OP tidak pernah menceritakan pengalaman aneh lainnya selain kejadian di bengkelnya beberapa waktu lalu. Kalau begitu, gimana kalau kita ke bengkelnya OP, Bang? Kita harus lihat langsung di sana apa ada benda asing atau tanda-tanda lain yang bisa jadi sumber energi negatif ini, ujar Ardi sambil menegaskan bahwa semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Malam itu keduanya pun menyusun rencana untuk pergi ke bengkel. Keesokan harinya, sementara Bapak Ali dan Mahela diminta untuk menjaga OP dan tetap memantau kondisinya. Spiritual mereka percaya bahwa akar permasalahan harus ditemukan sesegera sebelum entitas tersebut kembali kuat dan berbahaya. Pagi harinya Bang Pian dan Ardi pun pergi ke bengkel motor milik OP. Matahari belum sepenuhnya naik ketika mereka tiba. Namun suasana di sekitar bengkel terasa ganjil. Bengkel yang biasanya ramai oleh suara peralatan dan obrolan kini terasa sunyi, seolah ada sesuatu yang menekan suasana. Bang Pian membuka pintu bengkel perlahan, disusul Ardi yang langsung menyisir ruangan dengan pemandangan tajam. Semua terlihat biasa pada awalnya. Peralatan yang tertata rapi, motor-motor yang sedang diperbaiki, dan sisa-sisa pekerjaan OP yang tertinggal. Namun Adi merasa ada sesuatu yang terlihat oleh mata biasa setelah beberapa saat berada di dalam bengkel berukuran 6x6 meter tersebut. Adi pun mulai mencurigai sebuah benda yang berbentuk kuda yang terbuat dari tanah liat. Benda itu memang terasa aneh di mata Adi, walaupun dia tidak merasakan adanya energi gelap pada benda berukuran kecil itu. Adi mendekati benda berbentuk kuda dari tanah liat yang diletakkan di sudut ruangan di atas rak kayu penuh debu. Ia memperhatikannya dengan seksama. Meski benda itu tidak memancarkan energi gelap yang kuat, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa janggal. Bentuknya memang biasa saja dan terlihat sederhana. Namun di bagian tertentu, seperti lubang kecil di bawah perut kuda tersebut, terlihat seolah-olah sengaja dibuat untuk menyimpan sesuatu. Bang, lihat deh, ucap Ardi sambil memanggil Bang Pian. Ini mah cuma celengan, Di. Kalau enggak mainan, ya kalau enggak mungkin pajangan, jawab Bang Pian datar. Namun kala itu raut wajahnya berubah ketika Adi membalikan benda tersebut dan memperlihatkan sesuatu bagian kecil yang untuk bisa menyimpan sesuatu semacam media untuk ritual tertentu, ujar Adi sambil mengambil alat kecil dari tempat penyimpanan. Alat bengkel OP untuk membuka bagian lubang tersebut. Dengan hati-hati Adi memasukkan alat itu ke dalam lubang, mencoba memeriksa isinya. Setelah beberapa saat, ia berhasil mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain putih kecil. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan isi di dalamnya. Raja, Bang,
ucap Ardi dengan wajah yang mulai terlihat serius. Pasti ini dia bang yang jadi penyebabnya. Kenapa OP kayak begitu? Imbuh Ardi sambil menunjukkan temuan itu. Bang Pian memandang benda tersebut dengan tatapan tajam dan hati-hati. Ia mengambil raja tersebut lalu melihatnya dengan lebih seksama. Oh, jadi ini yang bikin ribut. Gila bener. Ada aja ya orang yang main kayak begini. Kutu kopret. Ucap Bang Pian yang mulai paham dengan apa yang terjadi kepada Openg. Ada saja ya orang yang sirik sama adik gue. Imbuh Bang Pian dengan wajah kesal. Adi dengan tenang menjelaskan bahwa raja seperti ini biasanya digunakan untuk memanipulasi emosi atau mental seseorang, membuatnya rentan terhadap pengaruh negatif. Tulisan-tulisan pada kain itu tampak seperti mantra dalam aksara kuno, dikelilingi oleh noda hitam yang tampak seperti bekas darah kering. Energinya terasa aneh meskipun tidak terlalu kuat, cukup untuk menyebabkan gangguan yang dialami Opek. Gila, tega bener deh. Perasaan Opek kagak pernah nyenggol siapa-siapa dah. Tapi ini kok ada aja ya orang yang sirik sampai kayak begini? Ujar Bang Pian penuh emosi. Udah bang, sabar aja. Yang penting masalahnya udah ketemu. Sekarang tinggal kita musnahin saja. Balas Ardi dengan tenang. Selain itu, kita juga harus lebih hati-hati bang. Terutama Opek yang usahanya lagi maju-majunya. Mungkin saja ada orang yang sirik dengan perkembangan usaha bengkel ini. Ibu Ardi yang membuat emosi Bang Pian mereda. Ya udah Di, kita musnahin aja deh kalau begitu. Benar kata lu, emang kudu lebih hati-hati. Balas Bang Pian sambil menghela napas panjang. Ardi pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pian. Akan tetapi, dia juga mengisyaratkan bahwa proses pemusnahan raja ini harus dilakukan dengan hati-hati. Karena ada kemungkinan sosok gaib yang terhubung dengan raja tersebut akan memberikan perlawanan atau mencoba melindungi dirinya. Ia meminta kepada Bang Pian untuk mencari tempat yang aman dan jauh dari bengkel Opek berada, agar tidak ada efek balik yang akan membahayakan Opek dan juga orang-orang yang berada di bengkel. Bang Pian mendengar saran Ardi dengan penuh perhatian. Ia segera memutuskan untuk membawa raja tersebut ke sebuah lokasi yang jauh dari pemukiman, yaitu di pinggiran sungai besar yang cukup sepi. Ketika mereka tiba di lokasi, suasana terasa berat, angin malam tertiup kencang, dan suhu udara mendadak terasa dingin menusuk Ardi. Ardi meletakkan raja di atas tanah yang sudah ditaburi garam, membentuk lingkaran perlindungan. Setelah itu, dia kemudian mulai membacakan doa-doa dan mulai mengarahkan energinya untuk menetralisir kekuatan yang terhubung dengan raja tersebut. Bang Pian yang berdiri di dekatnya duduk berjongkok di sebelah Ardi, sudah bersiap dengan korek gas berwarna merah di tangannya. Dia menunggu aba-aba dari Ardi untuk membakar raja tersebut, yang menjadi penyebab keanehan yang menimpa Opek. Setelah selesai membaca doa, Bang Pian pun mulai menyalakan korek dan membakar raja tersebut. Saat api mulai menyentuh raja, terdengar suara seperti jeritan panjang yang membuat bulu kuduk Bang Pian meremang. Bayangan hitam muncul di atas api, berusaha keluar tetapi terhalang oleh lingkaran garam yang melindungi area itu. Ardi membaca doa dengan lebih tenang, sementara Bang Pian menjaga api tetap menyala hingga raja benar-benar terbakar menjadi abu. Seketika raja telah habis terbakar. Bayangan hitam itu tiba-tiba lenyap, seakan ditarik paksa ke dalam kehampaan udara yang semula terasa berat, kini berangsur-angsur kembali normal. Dan Ardi mengakhiri ritual pemusnahan tersebut dengan doa penutup, untuk memastikan bahwa energi negatif telah benar-benar dimusnahkan. Alhamdulillah, udah selesai bang. Tapi kita tetap harus memasang pagar gaib buat Opek dan bengkelnya, biar aman ke depannya, ujar Ardi sambil tersenyum. Iya, makasih banyak ya, lu udah ngebantu gua sama keluarga gua, balas Bang Pian dengan penuh kerendahan hati. Setelah itu keduanya pun kembali ke rumah Baba Ali. Bang Pian yang masih penasaran tentang asal-usul kuda kecil
yang berada di dalam bengkel milik Ope itu tidak sabar menanyakan kepada Ope dari mana ia mendapatkan patung tersebut. Sesampainya di rumah, Bang Pian pun yang terasa sudah merasa lebih tenang setelah apa yang mereka lakukan di pinggir sungai besar tadi. Ope pun sudah terlihat sudah lebih tenang, namun masih tampak lemas, menatap Bang Pian dengan ragu. Bapak Ali dan Maela yang sebelumnya cemas dengan kondisi Ope, kini merasa sedikit lebih lega setelah melihat anak mereka mulai berangsur pulih. Namun mereka masih tetap menjaga jarak, khawatir jika sesuatu buruk bisa terjadi lagi. "Gimana, Pe? Udah enakan badan lu?" tanya Bang Pian sambil memandang ke arah Ope. "Alhamdulillah Bang, udah enakan, tinggal lemes aja sih ini," balas Ope sambil tersenyum. "Makan yang banyak biar kagak lemes," sahut Bang Pian yang meminta Ope keluar dari kamarnya. "Lemes mah lemes, jangan diikutin berterbahan aja. Lo lawan penyakit lemas lo, pakai semangat nih, kayak gua nih," ujar Bang Pian sambil berjalan ke arah teras rumahnya. "Dasar bocah geblek, kagak boleh lihat apa adiknya istirahat, butuh kopret," kata Bapak Ali yang kesal dengan Bang Pian. "Ngomong-ngomong, lu dapat patung kuda dari mana sih, Pik? Cakep bener romannya, pajangan ya?" tanya Bang Pian yang membuat Ope berpikir sejenak. "Oh, itu boleh dibagi sama teman saya Bang, kalau abang mau ambil aja," balas Ope sambil membakar sebatang rokok bersama Bang Pian dan Ardi di teras rumahnya. "Iya dah, lain kali kalau dibagi apa aja dari orang yang ngasih lu patung jangan diterima ya. Mau makanan kek, mau barang kek, buang aja. Buang biar usaha lu aman, damai, sejahtera dan sentosa," ujar Bang Pian dengan wajah yang sedikit terlihat kesal. "Emang apa Bang, timbang patung doang?" balas Ope dengan santainya. "Ya kalau dibilang orang tua, pakai nanya lagi. Emang apa kagak gue tolongin kalau sampai ada kejadian kayak begini lagi? Mengkeret bau tahu rasa lu," ujar Bang Pian kesal. Iya deh Bang, emang ada apaan sih sama patung itu?" tanya Ope kepada Bang Pian sambil memberi kode ke arah Ardi. "Ada apaan sih?" ditanya Ope kepada Ardi yang hanya tersenyum melihat perdebatan kecil antara Bang Pian dan Ope. "Ada yang gak suka sama usaha lu yang mulai maju, tapi udah aman kok. Yang penting lo harus lebih hati-hati lagi ya. Pokoknya jangan tinggalkan ibadah wajib, sama itu banyakin sedekah," balas Ardi menjelaskan. "Iya Di, makasih ya, lu udah nolongin gue." "Bang, makasih ya, kagak usah manyun gitu kenapa?" ucap Ope yang membuat Ardi kembali tertawa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Wassalam.